Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yang membentuk VCP sempurna yang udah cukup lama. Dan saham ini juga pernah dibahas sebelumnya, tapi waktu itu masih di low chip. Sekarang udah full membentuk VCP gitu ya. Jadi candlenya udah full. Saham yang kita bahas adalah si Kalbe Pharma ini. Jadi udah kelihatan banget nih ya kalau kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, ini seperti inverted head and shoulder, ya kan? Gampang nih kelihatannya. Yang penting tuh yang dari inverted head and shoulder tuh dia datang dari bawah. Dari bawah ke atas, ke sini, terus naik, terus turun, terus naik, terus turun, terus naik. Dan di sini ada VCP sekali. Break, semoga break gitu ya. Kenapa sih kemarin nah, jadi kalau kita lihat wiki sih udah lebih rapih gitu ya. Si tail ini tuh ya mungkin kengacauan waktu week itu aja. Coba dinaikin tinggi tapi gagal. Akhirnya dia reset up lagi, bikin base. Dan menurut saya base-nya udah cukup lama. Base-nya dimulai dari sini. Dari Juli tahun lalu, ini 1 tahun bikin base. Dan hari ini merupakan pembuktian saham ini bisa naik atau enggak gitu ya. Dan seperti di judul videonya, kita akan bahas sedikit mengenai si bandarmologi. Nah, jadi kan kalau kita lihat pun ini si volatilitasnya terus berkurang ya. Kita lihat daily. Nah, VCP pertama bahkan dari, ya anggap aja gitu ya, dari sini 24%, tuh 8,9%, 6,3%. Dan di sini nih sebelum break, walaupun ada kocokan dia padat banget di sini. Terus di sini break. Dia kan sudah naik ke atas, mentok lagi nih, ada resisten. Tapi di sini dia resistennya sama sih. Sekarang kan harganya 17.20. Jadi ini udah ditembus si resisten yang ini. Maksudnya berada di pas resistennya ini. Tapi kalau resisten yang terakhir udah ditembus. Kita ambil jarak jauh lagi. Dan sini. Jadi ini diakumulasi udah cukup lama sih seharusnya ya. Ini terakhirnya yang sampai di sini ke sini 49%. Sempat naik nih di sini, lihat. Padat, di break. Das, nyentuh sini, ada resisten lagi. Kayak lagi ya katanya. Nah, akhirnya nyampe lah kita di sini. Kemarin ini kan kita lihat di sini dia di break, walaupun ini ada tail tapi kan dia volumenya kecil. Tapi kalau ini volumenya gede. Dan yang menarik adalah di hari kemarin, kalau kita lihat nih tanggal 14, si gebukan 17.20 ini, 194 ini terjadi hanya waktu closing. Berarti nih ya, kita lihat di jam 14.49. Nah, tuh. Sebelumnya dia di closing nih di 14.59 sama si AK ini. Terus di close gitu ya, di close di 17.20 di post market gitu ya. Jam 3. Lihat. Transaksinya pertama tuh 100 berapa ya? Saya 100, sekitar 120.000. 120.000 di closing di sini. Ya. Pelakunya adalah ini, lihat ya, ini bandar-bandar gede. Mainannya udah nggak main-main. Mungkin ini hari terakhir mereka buat koleksi seperti itu gitu ya. Jadi karena saking gilanya mungkin ya. Tuh bahkan si RX ini ngebeli
berapa nih, 19.000 lot di akhir doang gitu ya, disusul dengan yang lain. Lihat, AK, DB, BB, DX, semua nama-nama besar, KZ, CS. Walaupun ini jualannya juga sama gitu ya. Cuman kan kalau kita lihat nih si KZ 40.000 jualannya banyak nggak? Oh, jualannya dia banyak. Berarti yang banyak jualan adalah si KZ. YU juga banyak jualan. Kalau AK masih net buy ya. AK, ZP ini, BK. Nah, jadi kan kalau waktu dulu sih ngelihat kayak gini kan bisa kan ya kalau di running trade. Tapi sekarang nggak bisa. Tapi ya baru kelihatan kan kalau udah market closing gitu. Jadi analisanya ya analisa sudah market seperti ini. Cuman kelihatan banget nih gitu ya, maksudnya ini berbau banget. Nggak tahu ya, kalau saya sih ini sinyal positif banget kalau sahamnya bakal dinaikin gitu, karena di closing dengan setinggi itu ya, GR bahkan lokal-lokal ikut nih lokal-lokal yang ikut setelah jam ini. Berarti kalau 120.000 berarti ada tambahan sekitar berapa, 60 ribuan gitu, saya lupa lah berapa ratus ribu. Cuman yang jelas naiknya juga signifikan, kalau nggak salah hampir 60-an ribu lot gitu, bahkan sudah jam 3 ini maksudnya ya. Tuh. GR semua pada beli ya. GR Panin Sekuritas ya, YP Retail, PD. Jadi sampai akhirnya ya habis aja gitu ya si offernya gitu. Kalau dilihat ya, kalau mau lihat ya di hari-hari sebelumnya gitu ya, misalnya ini AK dia masih net buy. Jadi kita lihat aja ya di yang terakhir siapa sih pelakunya, si AK, ZP, BK, ZP, BK. Ini yang paling tinggi gitu ya, maksudnya lihat yang paling tinggi aja. AK, ZP, BK. Sini AK jualan dari si net buy, ZP juga net buy, BK juga net buy. Kadang mereka gitu ya, cuman jual sesama itu, naikin transaksi. Jual sesama broker aja. AK, ZP, BK. Ini AK dia di sini net sell. ZP net buy. BK juga masih net buy. Jadi ini kelihatan aja gitu ya diakumulasi atau enggak gitu. BK, AK di sini sepi dan nggak ada ya, mereka nggak jualan. Jadi si BK, AK ini akumulasi di saham ini. Kita lihat aja sampai tanggal 1 tanggal 10.000. BK, AK net sell, BK dia net buy. Ada IF ini dia juga udah ngumpulin 100.000 lot. Ya harganya di segini gitu ya, nggak beda jauh. Ini BK, AK net sell, BK terus beli. Jadi si BK ini nih yang paling banyak barangnya kelihatannya. Ini BK lihat ya. Di sini BK-nya ada juga, tapi ya masih net buy 30.000 lot. Sini BK lagi ya, bayangkan. Jadi si BK ini adalah bandarnya di sini. 70.000 lot. Jadi si BK ini udah ngumpulin nih terus-terusan si saham ini gitu ya. Ini BK tapi ini net sell 20.000 lot. 3 libur tanggal 1 terakhir aja di sini ya. BK juga net buy. JP Morgan. Ya, kita tinggal lihat aja kayak gini. Ya, kita cari Kalbe Pharma. Volume 586.000, jualnya dia 215.000. Berarti dia punya 375.000 lot gitu ya. Kayak gitu. Jadi ngeliatnya akumulasi atau enggak ya seperti itu. Ini coba kita cari lagi, sorry.
Kalbe Farma nih, KLBF. Dia punya 100.000 lot si AK. RX Kalbe Farma, oh dia punya 12.000 lot. Ini sebetulnya bisa dilihat lebih panjang lagi gitu ya, cuman cara ngelihat si bandar-bandar ini akumulasi atau enggak ya caranya ya seperti ini gitu. Ini juga si CS juga punya walaupun nggak terlalu banyak seperti itu. Jadi kadang waktu dulu ada ilmu bandarmologi gitu ya, cuman sekarang juga saya nggak terlalu pakai sih karena sebetulnya ya karena di running chart juga udah nggak kelihatan gitu ya siapa yang beli siapa yang jualan gitu. Cuman kalau akhirnya bisa, kalau kemarin sih cuman aneh aja gitu ya, pas di closing oh dihajarnya gila-gilaan gitu, itu aneh tuh, volumenya cukup nggak wajar gitu ya, naik gitu, dan akhirnya ya kita mencoba aja gitu, dan kalau lihat chartnya bagus ya kenapa nggak untuk dibeli. ZP pun dia punya banyak nih ya, kelihatannya dia cukup ini ya. Jadi cukup yakin sih gitu ya, maksudnya dengan saham si KB Pharma ini. Sebetulnya kalau kita bahas news pun dia menguat gitu ya kalau si beritanya tuh banyak rekomendasi ya. Nah yang paling bagus yang kayak gini nih, hadirkan pemeriksaan genetik terbaru, ada new product berarti ya dari si KB Pharma ini. Lalu kalau untuk si si laporan keuangannya dia juga naik gitu ya, bagus. Maksudnya ya growth ya, maksudnya growthnya nggak terlalu tinggi, nggak sampai triple digit growth, tapi kalau nggak salah belasan persen gitu. Nanti kita cari. Nah, naik bila dibandingkan periode yang sama 716 miliar. Mana lagi tentang si laporan keuangan. Tuh naik 6,5% untuk penjualan bersih. Kalau untuk laba bersihnya juga naik 16,5%, berarti stabil gitu ya, penjualan naik segini, ini naik segini, berarti ya marginnya juga tetap gitu ya, nggak beda jauh gitu. Jadi ya cukup menarik. Breaknya sebetulnya ini udah di titik break ya, misalnya di atas 16.20 aja, dari 17.20 aja dikit gitu ya, itu tuh udah break gitu. Cuman kita akan lihat nih konfirmasi pada hari ini, seharusnya ini bisa cukup tinggi sih ya gitu, karena ininya juga udah padat banget sih di 2 hari ini gitu ya. Di 2 hari ini lihat dia ketika diturunin pun dia masih diakumulasi, bahkan di sini di harga stagnan pun sama bandar-bandarnya diakumulasi gitu ya. Tapi sekarang dicobain untuk break gitu, jadi kita akan lihat nih performanya si KB Pharma pada hari ini. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen. Jika ada yang kalian tanyakan, share, dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.